cute sekali kalau bayi itu ya, senang kita lihat bayi. Tapi kalau bayi saudara itu sudah 5 tahun saudara, masih belum bisa bicara, masih belum bisa jalan, masih cute nggak saudara? Sedih kita, sedih. Beberapa waktu lalu saya mendengar radio saudara, penyiarnya orang Kristen. Dia share bagaimana perasaan dia sebagai seorang ayah saudara. Dia bilang, salah satu anak saya itu autis. Autisnya ini sudah taraf yang parah saudara. Dia jujur, dia bilang, saya tidak ngerti ya Tuhan kenapa kok memberi saya anak seperti ini. Dia tidak akan bisa bertumbuh normal seperti saudaranya. Dia tidak akan bisa tumbuh normal seperti orang-orang lain. Seumur hidup anak saya ini akan bergantung kepada orang lain. Dia sedih saudara. Dan itu satu kesedihan yang pasti dirasakan setiap orang tua saudara. Kalau anaknya ini mengalami hambatan di dalam pertumbuhan. Saudara, Bapak kita di surga itu juga tentu akan sedih ya. Ini anakku sudah dibaptis 20 tahun yang lalu ya. Kok ia masih begitu-begitu saja gitu ya. Tidak ada perubahan. Belum juga dewasa. Nah, sebagai hamba Tuhan saudara, seperti Paulus ya, seperti sukacita kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala adalah ketika melihat domba-domba yang Tuhan percayakan itu bisa bertumbuh. Saudara, kalau kita pelajari kitab Korintus, sebetulnya jemaat di Korintus ini menurut ukuran manusia berkembang saudara ya, jangan salah mengerti. Kalau itu diukur dari standar manusia, mereka ini hebat. Saudara mau tahu kenapa saya bilang begitu? Mari kita baca pasal 1 saudara, ayat ke-5 sampai 7. 1 Korintus pasal 1 ayat ke-5 sampai 7. Saudara perhatikan di sini apa kata Paulus tentang mereka. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Loh, saudara, kaya bukan cuma duitnya saja loh. Ini kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi mereka ini setelah menjadi anak Tuhan, sama mengalami makin pintar, makin fasih berbicara, makin luas pengetahuannya. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Dan bukan itu saja, saudara, di ayat ke-7 disebutkan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Wow saudara, ingat beberapa waktu lalu saya katakan jemaat di Korintus itu jemaat karismatik. Dalam arti apa? Mereka tuh semua karunia ada di jemaat, lengkap sudah. Sampai Paulus ya kagum juga, kamu tuh tidak kekurangan satu karunia. Tapi di sini kita melihat bahwa ternyata pengetahuan tidak identik dengan kedewasaan rohani. Bahwa banyaknya karunia itu tidak otomatis menunjukkan apa? Kedewasaan rohani. Paulus di pasal yang ketiga saudara melanjutkan tadi bagaimana dia prihatin karena mereka masih manusia duniawi. Nah, apa ciri-ciri manusia duniawi? Di ayat 1 dan 2 disebutkan apa saudara? Mereka belum bisa menerima makanan keras. Nah, karena bayi itu belum punya gigi ya, pencernaannya, sistem pencernaan juga belum berkembang sedemikian rupa, hanya bisa minum susu. Sebetulnya itu enak bayi atau enak jadi orang besar? Enak orang besar saudara ya. Kalau orang besar itu bisa makan macam-macam saudara, yang keras, yang pedas, yang pahit, bisa semua ya. Jadi tidak terbatas makannya seperti anak kecil. Nah, orang kalau belum dewasa secara spiritual itu seperti bayi saudara ya. Masih terus berkutik kepada apa? Keselamatan ya. Wah, senang sekali kalau diingatkan saudara punya rumah di surga. Amin, haleluya, aku punya tiket ke surga.
Saudara, kita punya juru selamat yang memberkati, ya. Saudara sakit disembuhkan, saudara dalam kesulitan ditolong, pokok sukses, saudara. Haleluya. Begitu, saudara, firman Tuhan berbicara, serahkanlah. Seperti lagu tadi, saudara, give them all. Wah, perpuluhan, oh no. Ketika berbicara mengenai memikul salib, menyangkal diri, wah, susah, saudara. Mereka belum siap untuk menerima itu, seperti anak kecil, saudara. Sehingga apa? Ciri orang duniawi, orang Kristen yang masih belum dewasa, itu biasanya kalau khotbah-khotbah yang disukai, yang bersifat apa? Yang ringan dan yang lucu. Karena apa? Menghibur, kan? Ya, kita seneng begitu. Ya. Tapi saudara, Tuhan mau kita lebih dari itu. Orang-orang duniawi ini belum mengalami perubahan karakter, belum mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Ciri yang lain di ayat ketiga, saudara, disebutkan ada iri hati dan perselisihan. Saudara, jika orang Kristen itu masih suka iri kepada orang lain, itu tanda orang itu belum dewasa. Orang iri hati itu orang yang tidak suka melihat orang lain lebih berhasil, lebih dipuji, lebih bahagia, lebih disukai, atau punya sesuatu yang dia tidak punya. Gak suka, saudara. Minggu lalu saya tanya, lebih mudah untuk tertawa dengan mereka yang tertawa atau menangis dengan mereka yang menangis? Saya tahu lebih mudah itu sebetulnya untuk menangis dengan mereka yang menangis. Kita bisa ada empathy. Aduh, kasihannya, you lost someone you love. Kita ikut sedih. Tapi coba tetangga saudara beli BMW seri 7, padahal umurnya baru 30. Saudara sudah 60, kerja puluhan tahun, misalnya cuma Toyota, saudara, ya. Saudara bisa, oh puji Tuhan, kamu punya BMW, aku ikut seneng. Itu, saudara. Saudara kerja 20 tahun, dari dulu ya levelnya itu, yang baru kerja 1 tahun langsung diangkat manajer, saudara. Masih bisa bersyukur? Saudara, kalau orang itu masih punya iri hati, saudara, orang itu berarti belum dewasa. Dia masih seperti siapa? Kain, saudara. Pada waktu Kain melihat persembahannya tidak diperkenan oleh Tuhan, dia bukannya tanya Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan kok tidak berkenan atas persembahanku? What did I do wrong? Mestinya kan tanya begitu. Lalu dia lihat persembahan adiknya diperkenan oleh Tuhan. Dia iri, saudara. Irinya ini begitu rupa. Tuhan sudah tegur, Kain, hati-hati, ya. Kamu kalau nggak mengatasi rasa iri hati, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Kamu harus atasi itu. Tapi iri hati Kain begitu rupa, saudara, sampai adiknya sendiri kemudian dibunuh, saudara. Itulah kasus pembunuhan yang pertama di dunia. Siapa yang melakukan? Kakak yang iri kepada adiknya. Saudara, iblis seringkali pakai strategi untuk menghancurkan gereja Tuhan lewat iri hati, saudara. Kenapa sih kok dia terus yang terpilih jadi ketua panitia? Kenapa sih dia kok jadi majelis terus? Atau sebaliknya, saudara, kenapa sih dia kok tidak pernah cuci piring? Kenapa sih dia kok tidak pernah bawa makanan? Saudara, kadang-kadang kita merasa terganggu dengan melihat atau membandingkan dengan orang-orang lain tadi. Nah, kita harus hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Jemaat di Korintus. Mari kita lihat pasal 1 ayat 10 dan 11. Salah satu sudah kenapa mereka tidak bisa bertumbuh, karena mereka terpecah, saudara. Korintus itu kota besar, di mana terdiri dari berbagai macam orang, kebanyakan bukan orang Yahudi. Jadi mereka itu minority.
Nah kalau sudah kecil itu mestinya kan kompak gitu, sehati. Ini sudah kecil saudara, tidak bisa sehati, sehingga mereka sulit untuk bertumbuh. Pasal 1 ayat 10-11 saudara, sampai Paulus bilang apa? Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Saudara, saya harap kita, saudara, jemaat kita tidak ada yang iri hati, tidak terjadi perselisihan. Amin. Karena itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita, akan menghambat pertumbuhan gereja kita, akan menghancurkan diri kita sendiri. D.L. Moody memberikan satu ilustrasi saudara tentang iri hati ini. Dia cerita ada seekor burung elang saudara yang merasa iri dengan temannya. Kenapa? Karena temannya ini bisa terbang lebih cepat dan lebih tinggi saudara. Dia iri begitu rupa sehingga iri hatinya ini sudah sampai dalam taraf ingin menyingkirkan temannya itu. Dia tidak bisa itu stand anymore, lihat burung temannya itu bisa terbang begitu cepat dan tinggi. Nah satu hari saudara dia lihat ada pemburu saudara di bawah. Dia dari atas pohon bilang, "Hei pemburu, lihat itu ada burung Raja Wali, lihat itu di sana. Aku mau kamu membunuh dia." Ya, oke. Tapi panahku habis. Bisa enggak kamu kasih bulumu cabut untuk memanah burung itu? Oke. Cabut sudah. Kasih sudah. Kalau dipanahkan, tidak nyampe sudah. Tidak sampai, kasih lagi. Nah, saking dia kepingin sekali menyingkirkan temannya sudah, bulu-bulunya dicabuti semua sudah. Dicabuti untuk bisa membunuh temannya. Sampai kemudian bulunya habis. Sudah habis ya nggak bisa terbang oleh pemburu tadi, ditangkap dan dibunuh. Siapa yang mati? Temannya? Dia sendiri. Dia kemudian lalu berkata begini, "If you are envious of others, the one you will hurt the most by your action will be yourself." Kalau kita punya rasa iri, yang kita hurt itu siapa? Harusnya diri kita sendiri. Mari saudara kita menerapkan nasihat Paulus kepada jemaat di Rom. Kalau kita lihat ada saudara kita lebih berhasil, puji Tuhan, ya kita ikut senang. Ada yang susah, kita juga punya empati untuk itu. Amin. Ciri manusiawi, ya, ciri manusia duniawi yang ketiga, tidak hidup di dalam kekudusan. Kita lihat masih 1 Korintus pasal ke-5 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Saudara nampak betapa Paulus prihatin saudara ketika menulis surat ini, karena meskipun tadi jemaat di Korintus begitu kaya dengan berbagai hal, tidak kekurangan satu karunia pun, tapi kehidupan mereka jauh diperkenan dari Tuhan. Pasal 5 ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Oh, Paulus sedih sekali, kok bisa sih? Kamu tuh katanya orang Kristen, lu kok hidup seperti orang dunia? Sedih saudara hati Paulus. Saudara, orang Kristen duniawi itu orang Kristen hidupnya masih dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Pikirannya masih belum diperbarui, sehingga apa? Masih mencintai dunia dengan segala kesenangannya.
Rasul Yohanes menasihatkan apa di 1 Yohanes pasal 2? Jangan kamu mengasihi dunia